Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi pertemuan 11 yang berjudul Membaca. Saya Muhammad Parvez Bahyudin dan rekan saya Bagus Nur Chandra Wijaya. Untuk bagian awal akan dibacakan oleh rekan saya, Parvez. Membaca. Minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Ada banyak hal yang membuat masyarakat Indonesia masih rendah motivasi untuk membacanya. Salah satu karena banyak orang yang belum memahami manfaat membaca. Malas membaca karena belum tahu cara membaca. Bagi orang yang belum terbiasa membaca, maka membaca akan sangat membosankan. Membaca seperti minum obat, akan bermanfaat kalau rasakannya. Yang berikutnya adalah jenis-jenis membaca. Orang yang sering membaca akan lebih mudah memahami isi pembacaannya. Ia akan menemukan cara praktis untuk membaca setiap sumber bacaan. Membaca berdasarkan fungsinya dibagi dua jenis, yaitu membaca cepat dan membaca kritis. Jenis-jenis membaca. Membaca cepat. Membaca cepat dilakukan untuk memahami informasi dengan cepat. Biasanya membaca cepat dilakukan karena waktu yang tersedia sangat terbatas. Dalam membaca cepat, pembaca dituntut untuk mendapatkan informasi yang dicarinya. Untuk itu ada trik khusus untuk membaca cepat. Membaca dalam hati, menggunakan alat bantu, atau sesuai jangkauan mata. Membaca kritis. Membaca kritis merupakan membaca sumber bacaan dengan cermat dan teliti. Membaca kritis memiliki banyak fungsi seperti membaca untuk menulis, membaca untuk mengamati, membaca untuk mencari informasi, membaca untuk meningkatkan pemahaman, dan sebagainya. Membaca kritis sangat efektif digunakan untuk orang-orang yang akan mulai menulis. Cara membaca. Yang pertama ada membaca buku. Semua orang perlu membaca buku untuk menambah wawasan. Membaca buku juga dapat membantu otak dalam mempertahankan daya ingat. Biasanya, orang yang belum memiliki hobi membaca akan merasa malas ketika melihat ketebalan buku. Hal itu bisa diatasi apabila orang tersebut mengetahui cara membaca buku. Kedua, membaca karya ilmiah. Orang yang hendak membuat pizza tentu harus memakan pizza terlebih dahulu. Hal itu agar bisa membuat pizza dengan rasa yang sama. Resep memasak pizza bisa dicari di resep masakan. Namun, cita rasa pizza bisa didapat dari mencicipinya. Begitu juga dengan menulis karya ilmiah. Orang yang hendak menulis karya ilmiah, maka harus membaca karya tulis ilmiah terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar bisa membangkitkan cita rasa karya tulis ilmiah. Ketiga, membaca surat kabar. Secara umum, surat kabar berisi berita. Namun, surat kabar tidak hanya berisi berita saja. Ada banyak artikel dalam surat kabar seperti berita, tajuk, opini, esai, iklan baris, informasi lelang, berita, duka cita, dan sebagainya. Orang yang terbiasa membaca surat kabar tentu akan paham bagaimana cara membacanya. Membaca berita di surat kabar tidak perlu dibaca keseluruhan isinya. Tidak juga dibaca judulnya saja. Hal itu karena banyak judul berita yang tidak mencerminkan isi. Keempat, pembaca selembaran. Banyak pembaca yang terjebak pada saat membaca selembaran. Hal itu karena tidak membaca secara cermat, terutama yang berisi informasi promosi. Orang cenderung membaca tulisan diskon atau promosinya saja. Hal yang paling penting pada saat membaca selembaran, pembaca harus membaca tulisan berukuran kecil. Tulisan tersebut merupakan informasi penting yang sengaja dibuat kecil agar pembaca tidak fokus pada tulisan tersebut. Biasanya, tulisan kecil tersebut berisi syarat dan ketentuan. Koran-koran yang beredar di Indonesia. Di Indonesia cukup banyak surat kabar yang diterbitkan dari berbagai daerah. Koran-koran yang populer sebut saja ada Kompas, Republika, Pikiran Rakyat, Sindo, Suara Merdeka, dan lain-lain. Namun, ada 3 media cetak surat kabar yang telah menjadi media pemberitaan sejak Orde Baru, yakni Surat Kabar Kompas, Surat Kabar Pikiran Rakyat, dan Surat Kabar Republika. Surat Kabar Kompas ini telah terbit di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Surat Kabar Kompas terbit oleh kelompok Kompas Gramedia atau KKG. Kompas telah didirikan pada tahun 1965. Bahkan surat kabar Kompas dianggap sebagai New Order Newspaper Excellent, yang berarti pencetus. Keberadaan surat kabar dengan informasi yang berkualitas. Lalu ada juga surat kabar Pikiran Rakyat yang terbit pertama kali di Bandung pada tahun 1950. Surat kabar yang terbit pada saat itu memiliki perbedaan dengan surat kabar yang sekarang dikenal. Surat kabar Republika diterbitkan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan memiliki 51% sahamnya. Berdirinya Surat Kabar Republika
menjadi tonggak penting bagi kaum Islam dalam perkembangan politik pada kala itu. Selanjutnya, ada juga Surat Kabar Sindo yang sebelumnya bernama Harian Seputar Indonesia, terbit secara perdana pada tahun 2005. Surat kabar ini resmi mengganti namanya menjadi Sindo pada tahun 2013. Pembaca Surat Kabar Sindo dihitung sekitar sebanyak 60% adalah pembaca laki-laki dan 40% adalah pembaca perempuan. Target di distribusi Surat Kabar Sindo ini adalah kota-kota besar di seluruh Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.